Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neng Lili Sejati dengan NIM 11970100028. Di sini saya akan mempresentasikan mind map untuk memenuhi tugas mata kuliah Inventory Control. Yang pertama, ada di pertemuan 2, perencanaan, produksi, dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi itu sendiri adalah aktivitas mengevaluasi fakta di masa lalu dan sekarang serta mengantisipasi perubahan dan kecenderungan di masa mendatang untuk menentukan strategi dan penjadwalan produksi yang tepat guna mewujudkan sasaran memenuhi permintaan secara efektif dan efisien. Untuk pengendalian produksi adalah aktivitas mengendalikan dan memastikan seluruh rangkaian aktivitas yang telah direncanakan agar terlaksana sesuai dengan target dan sasaran. Jadi, secara umum, perencanaan dan pengendalian produksi dapat diartikan sebagai aktivitas merencanakan serta mengendalikan material yang masuk dalam sistem produksi, baik bahan baku maupun bahan pembantu, mengalir dalam sistem produksi dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien. Tujuannya yaitu yang satu, mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efektif dan efisien. Kedua, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin dan dapat menguasai pasar yang luas. Yang ketiga, meramaikan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dalam waktu. Yang keempat, memonitor permintaan yang aktual. Yang kelima, menetapkan ukuran pemesanan yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. Yang keenam, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Tingkat perencanaan dan pengendalian produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Yang kedua, jangka menengah. Yang ketiga, jangka pendek. Lalu, aktivitas perencanaan dari pengendalian produksi. Yang pertama, peramalan kuantitas permintaan. Yang kedua, perencanaan persediaan. Yang ketiga, perencanaan kapasitas tenaga kerja, mesin, dan fasilitas lain untuk menyesuaikan permintaan dengan kapasitas. Yang keempat, membuat jadwal induk produksi, perencanaan pengadaan jenis, jumlah, dan waktu, penjadwalan pada mesin dan fasilitas waktu, monitoring aktivitas produksi, dan pelaporan dan pendataan pengertian. Ada juga elemen-elemen sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Ada business planning, demand management, marketing planning, aggregate planning, resource planning, master production scheduling, raw capacity planning, final assembly schedule, inventory record, master requirement planning, capacity requirement planning, production activity control, purchasing performance measurement. Lalu ada product positioning strategi. Faktor yang menentukan produk positioning strategi yaitu manufacturing lead time, time a customer is willing to wait for product delivery, degree of customization desired by the customer. Ada 4 tipe posisi berkenaan dengan jenis inventory. Yang pertama, ETO atau engineering to order. Kedua, ATO atau assembly to order. Yang ketiga, MTO atau make to order. Yang keempat, MTS atau make to stock. Lalu ada proses positioning strategi. Yang pertama, project no product flow. Bentuk ini digunakan apabila terdapat suatu kebutuhan khusus untuk kreativitas dan keunikan serta memiliki batas waktu penyelesaian. Yang kedua, job shop atau jumble flow.
mengoordinasikan peralatan dan tenaga kerja ke dalam konsentrasi-konsentrasi kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Yang ketiga, line flow atau product flow. Terdiri dari 3 jenis, small batch, large batch, dan continuous line flow. Selanjutnya, di pertemuan 3 ada peramalan permintaan. Definisi dari peramalan tersebut yaitu prediksi, proyeksi, estimasi, dan suatu kejadian di masa depan. Tujuan dari peramalan atau forecasting yaitu memberikan informasi penting pada perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Menggunakan informasi terbaik yang tersedia saat ini sebagai panduan di aktivitas di waktu ke depan untuk mencapai tujuan. Lalu ada karakteristik peramalan. Yang pertama, peramalan tidak selalu tepat. Yang kedua, peramalan jangka panjang umumnya lebih tidak akurat. Yang ketiga, peramalan agregat lebih akurat. Yang keempat, peramalan lebih akurat jika diterapkan untuk waktu dekat. Yang kelima, data terkini umumnya lebih handal. Yang keenam, gunakan data dari titik terdekat dari konsumen. Yang ketujuh, peramalan dilakukan. Lalu, pertimbangan pemilihan metode peramalan. Yang pertama, akurat. Peramalan harus memberikan error sekecil mungkin. Yang kedua, tidak bias. Hasil peramalan tidak selalu di atas ataupun di bawah nilai aktual. Yang ketiga, responsif terhadap perubahan. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh keadaan yang tidak umum dan jarang terjadi. Yang kelima, tepat waktu sesuai dengan tujuan peramalan. Yang keenam, penggunaan biaya yang efektif. Yang ketujuh, mudah dipahami. Lalu ada klasifikasi peramalan. Dibagi menjadi 2, ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif juga ada proyeksi, ada kausalitas. Kualitatif juga perhimpunan opini, seperti opini ahli, survei pasar, dan sebagainya. Lalu di pertemuan keempat, ada metode intrinsik. Metode intrinsik itu ciri-cirinya berdasarkan data historis, peramalannya efisien, cocok untuk produk yang bervolume besar dan bervariasi, sesuai untuk peramalan jangka pendek, faktor eksternal diasumsikan tidak ada, diasumsikan data historis memiliki pola yang akan berulang. Proses peramalannya dimulai dari analisis pola data historis, kemudian melakukan proyeksi permintaan periode selanjutnya. Kurang cocok, kelemahannya metode intrinsik ini kurang cocok digunakan untuk peramalan jangka panjang. Lalu ada time series. Jenis-jenisnya ada metode naif, simple average, moving average, weighting moving average, exponential smoothing dengan tren, exponential smoothing dengan musim, dan exponential smoothing dengan tren dan musim. Dan berikut juga rumus-rumusnya. Selanjutnya ada metode ekstrinsik. Ciri-cirinya menggunakan informasi faktor eksternal dalam melakukan peramalan. Informasi eksternal dapat berasal dari luar perusahaan. Pada jangka panjang, mode kausal lebih andal dalam peramalan dibandingkan dengan mode berdasarkan pendekatan statistik murni. Metode ekstrinsik lebih akurat pada jangka panjang dibandingkan intrinsik. Metode ekstrinsik lebih mahal dibanding intrinsik. Dalam perencanaan produksi dan sistem inventory, metode ekstrinsik sesuai dengan untuk peramalan agregat. Hasil peramalan metode ekstrinsik dapat pula digunakan untuk memodifikasi hasil peramalan metode intrinsik. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi satu atau lebih faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua,
formulasikan suatu model untuk meramalkan permintaan dengan variabel faktor eksternal. Yang ketiga, gunakan analisa statistik terhadap data historis untuk mendapatkan nilai koefisien dalam model. Yang keempat, gunakan model yang terbentuk untuk melakukan peramalan. Yang kelima, selalu update model. Lalu ada perhitungan error peramalan. Jenis-jenis dari pengukuran error. Yang pertama ada MAD atau Mean Absolute Deviation. Tipe errornya deviasi. Yang kedua MSE atau Mean Square Error. Tipe errornya deviasi. Yang ketiga ada MAP atau Mean Absolute Percent Error. Tipe errornya deviasi. Lalu ada ME Mean Error. Tipe errornya bias. Ada MPE Mean Percent Error. Tipe errornya bias. Dan TS Tracking Signal. Tipe errornya bias. Yang dimaksud dengan deviasi atau bias, deviasi itu menunjukkan jarak hasil peramalan dengan nilai aktual berupa nilai absolut dari rata-rata error, tanpa memperhatikan kondisi underestimate atau overestimate. Dan bias yaitu menunjukkan arah error forecasting dengan aritmatik rata-rata dan mempertimbangkan kondisi underestimate atau overestimate. Deviasi selalu bernilai positif, sedangkan bias dapat bernilai positif atau negatif. Lalu di pertemuan kelima, ada Wagner-Wittin model. Definisinya yaitu teknik load sizing yang menghasilkan perhitungan biaya optimal dan secara implisit mencoba seluruh kemungkinan kombinasi pemesanan. Tujuannya untuk mendapatkan strategi pemesanan yang optimum untuk seluruh jadwal kebutuhan bersih dengan jalan meminimasi total ongkos pengadaan dan ongkos simpan. Lalu ada algoritma perhitungan. Dapat disederhanakan menjadi 2 langkah sederhana. Yang pertama, menghitung total biaya variabel. Memperhitungkan total biaya variabel untuk semua alternatif pemesanan yang mungkin untuk sementara waktu yang terdiri dari N periode. Yang kedua, menghitung biaya total pemesanan optimum. Menghitung FN yaitu biaya total variabel ditambah biaya FN periode selanjutnya. Dengan kata lain, untuk masing-masing periode, semua kombinasi alternatif pemesanan dibandingkan, sehingga diperoleh biaya optimum. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe,